Baik, untuk pertemuan kali ini yaitu mengenai tantangan bisnis online. Nah, di sini tantangan bisnis online itu terdapat beberapa. Yang pertama itu bahaya penipuan yang rentan terjadi, terdapat kompetitor dengan bidang yang sama, selanjutnya masalah pada manajemen keuangan, selanjutnya yaitu karakter pelanggan yang beraneka macam, dan selanjutnya yaitu perkembangan pesat pada teknologi. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai bahaya penipuan yang rentan terjadi. Nah, saat ini penipuan di internet ini sudah marak terjadi. Penipuan di internet bahkan sudah terjadi sejak awal berkembangnya bisnis ini. Oleh karenanya, sebaiknya Anda berhati-hati karena target penipuan di internet tidak hanya pembeli, melainkan juga penjual yang bisa saja menjadi target tindak kejahatan di dunia maya ini. Penipu di internet bisa saja berpura-pura menjadi pembeli, kemudian melakukan tipu muslihat yang akhirnya mengakibatkan Anda mengalami kerugian. Selain itu, hacker juga bisa memporak-porandakan bisnis online Anda dan membuat Anda merugi. Selain itu pula, pastikan baik diri Anda maupun bisnis online Anda tidak disalahgunakan oleh si penipu di internet untuk menipu pelanggan. Atasi masalah ini dengan membuat informasi resmi secara berkala kepada pelanggan Anda. Selanjutnya, tantangan selanjutnya itu kompetitor dengan bidang yang sama. Tantangan selanjutnya merupakan tantangan yang pertama yang bisa langsung kita temui. Nah, tidak lain adalah kompetitor. Seiring dengan berkembangnya zaman, ribuan bahkan jutaan orang memulai bisnis mereka secara online. Jika mengingat bisnis online lebih mudah dibanding dengan bisnis konvensional yang harus bertatap muka dan memerlukan sewa dan juga tempat. Tentunya bisnis secara online terbilang lebih menguntungkan. Keberadaan para pelaku bisnis online ini selanjutnya akan menjadi tantangan bagi Anda yang menjalankan bisnis karena mereka akan menjadi kompetitor dalam berbisnis. Terlebih lagi kompetitor yang menjalankan bisnis ini dengan menjual produk yang serupa, bahkan sama dengan produk yang kita jual di bisnis ini. Nah, kita tentunya perlu bersiap-siap, meskipun begitu, kita jangan terlalu kaku dalam memandang kompetitor. Karena kompetitor sebenarnya bisa menjadi percontohan bagi kita untuk belajar bisnis online, di samping menjadi pesaing bagi kita. Nah, terlebih lagi jika kompetitor tersebut merupakan pengusaha online yang jauh lebih besar, dengan adanya kompetitor tersebut, kita bisa meniru cara berjualan dan melakukan inovasi dari situ. Baik, tantangan selanjutnya yaitu mengenai masalah pada manajemen keuangan. Nah, kita mungkin berpikir bahwa manajemen dalam bisnis ini terbilang mudah, karena yang perlu kita lakukan adalah mengelola pembelian stok produk, kemudian menjualnya lagi. Masalah keuangan bisa saja terjadi ketika kita tidak berhati-hati dalam mengelolanya, sehingga dibutuhkan pencatatan yang baik dan juga benar. Mulai dari pencatatan seluruh pendapatan hingga pencatatan pengeluaran untuk urusan apapun. Harus kita masukkan ke dalam pembukuan keuangan bisnis online kita. Nah, dengan adanya catatan ini, kita tidak lagi kesulitan dalam menelusurinya kembali jikalau terjadi sesuatu yang salah dari keuangan kita. Kita bisa mencari hal yang mencurigakan tersebut dengan mengecek pembukuan keuangan kita. Nah, sebenarnya pembukuan keuangan bisnis online ini tidak jauh berbeda dengan pembukuan bisnis konvensional karena manajemen keuangan merupakan salah satu hal yang paling penting yang perlu diperhatikan untuk berbagai jenis bisnis. Nah, dengan pembukuan ini, kita bisa menganalisis perkembangan bisnis dan apabila hasilnya melebihi target, kita bisa membesarkan lagi bisnis tersebut. Nah, maka sangat penting melakukan manajemen keuangan dengan baik meski kita baru memulai bisnis. Tantangan selanjutnya yaitu mengenai karakter pelanggan yang beraneka macam. Bisnis tanpa pelanggan bukanlah bisnis. Nah, apa gunanya jika kita menjual jika tidak ada yang membeli? Itulah mengapa pelanggan adalah raja. Akan tetapi, perlu kita ketahui, meskipun kita tidak bertemu langsung, kita tetap harus memberikan pelayanan yang baik pada pelanggan kita, serta pahamilah karakter pelanggan-pelanggan kita. Dalam menjalankan bisnis online, kita akan menemukan berbagai tipe pelanggan yang berbeda-beda, mulai dari yang ramah, terburu-buru, panik, dan lain sebagainya. Ada juga tipe pelanggan yang kritis, banyak maunya, dan juga banyak bertanya, serta ada kalanya setelah itu tidak jadi membeli.
Di sini kita sebagai penjual, kita harus bersabar dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik, karena dengan begitu kita bisa menjaga citra bisnis kita. Beberapa pelanggan bahkan hanya ingin jahil terhadap kita. Ada juga konsumen yang terlalu banyak kritik dan juga menyalahkan kita meskipun kita tidak salah. Beberapa di antaranya mungkin baru pertama kali menggunakan online shop, sehingga pelanggan ini masih bingung. Akan tetapi, kita tetap harus ramah pada pelanggan tersebut, namun tetap jeli dan tetap menjaga reputasi bisnis online kita. Baik, selanjutnya tantangannya yaitu berupa perkembangan pesat pada teknologi. Seperti yang kita ketahui, bahwa bisnis ini tidak bisa lahir dan tidak mungkin lepas dari yang namanya teknologi. Dan seiring berkembangnya zaman teknologi yang terus berkembang pesat. Pesatnya perkembangan teknologi ini tentunya dapat mempengaruhi bisnis yang sedang kita jalani. Karena mau tidak mau, kita harus tetap bisa menyesuaikan diri kita. Dahulu bisnis menggunakan pemasaran dari mulut ke mulut ataupun melalui media cetak. Saat ini, karena kita sedang menjalankan bisnis online, maka sebaiknya melakukan pemasaran dengan media sosial. Lebih lanjut, kita bisa menggunakan e-commerce satu dan e-commerce lainnya. Kita juga harus bisa menyesuaikan dan memanfaatkan perkembangan teknologi agar bisnis kita tetap eksis. Dan jika tidak, mungkin usaha kita akan jauh tertinggal dan saingan bisnis yang ada itu semakin kita jauh terbelakang. Baik, sekian mengenai materi kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.